Selanjutnya, pandangan para ahli tentang tujuan negara. Ya, lagi-lagi kita bertitik pegang pada pandangan para ahli tentang tujuan negara. Ada menurut Plato, negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, ya untuk menjaga hak-hak kita, ya, memajukan kesusilaan manusia sebagai perseorangan dan sebagai makhluk sosial. Oke, itu salah satunya. Kemudian ada beberapa teori, ya, seperti teori fasisme. Di modulnya kita juga ada, kita akan lihat nanti. Mungkin mbak-mbaknya sudah baca, ya. Di teori fasisme itu bagaimana? Itu teori yang negara bukan ciptaan rakyat, melainkan ciptaan orang kuat, ya. Itu mengatakan ada beberapa teori, ya, teori-teori kenegaraan, ya, bukan maksudnya Indonesia menganut teori fasisme, bukan seperti itu. Ini dipraktikkan oleh Italia pada zaman Mussolini. Jadi ada beberapa teori-teori kenegaraan pada saat itu. Salah satunya ada teori fasisme, yang artinya negara bukan ciptaan rakyat, melainkan ciptaan orang kuat. Jadi orang-orang kuat itu adalah orang-orang yang bisa membentuk negara, ya. Kemudian negara wajib menggembleng dan mengisi jiwa rakyat secara totaliter. Jadi di sini kehidupannya sangat keras, ya, kalau teori fasisme ini, ya, kasar kalau menurut saya nih. Oke. Kemudian di sini ciri-cirinya juga ada. Salah satunya yaitu menganut paham nasionalisme yang sempit. Mengapa seperti ini? Karena tadi juga definisinya sudah dikatakan negara dibentuk oleh orang yang kuat, begitu. Ya, jadi siapa yang lemah tidak termasuk di dalamnya, gitu, ya. Jadi yang berlomba-lomba kuat. Jadi paham nasionalisme itu paham kebersamaan yang bersifat untuk kepentingan bersama, itu tidak ada di situ, ya, sangat sempit. Itu dia teori-teori kenegaraan. Di modulnya kita ada banyak teori-teori, ya. Terus bisa dilihat, ya, di halaman, tadi saya lihat di mana itu tadi, ada di halaman, ya, sini ada di halaman, ini halaman berapa Pak? 16, ya. Di situ ada teori anarkisme, teori individualisme, teori sosialisme, komunisme. Oke, jadi kalau yang berakhiran isme itu berarti paham, ya. Berarti bahasa Indonesia, ya. Makna dari isme, imbuhan akhir isme itu biasanya paham, ya. Bukan paham dimengerti, bukan, ya, seperti paham nasionalis. Kemudian ada juga individualisme, yaitu perjuangan menuju kebebasan atau liberalisme. Negara berfungsi sebagai penjaga malam, ya. Ini individualisme. Yang artinya bagaimana? Yang artinya negara ada untuk individu, bukan individu untuk negara. Jadi di sini ini negaranya itu ada untuk individu. Jadi bersifat individu, paham individu kalau individualisme. Kemudian ada juga teori sosialisme, di mana menentang kemutlakan milik pribadi dan menyokong pemakaian milik pribadi tersebut untuk kesejahteraan umum. Ya, namanya juga sosial, ya, bersifat umum. Jadi kita mengedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadinya kita, ya. Kemudian, nah, di sini saya ada bikin tabel, ya, perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Itu negara masih mengakui hak milik pribadi, itu sosialisme. Komunismenya melakukan hak milik pribadi atas alat produksi. Oke. Kemudian ini hanya sekedar informasi saja, ya.
Ada juga dia integralistik, yang artinya bagaimana beranggapan bahwa negara didirikan bukan hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan, tentu saja juga untuk kepentingan seluruh masyarakat negara yang bersangkutan. Nah, jadi paham integralistik ini paham yang paham yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Supomo, yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia ya, yang bersifat kekeluargaan. Dan paham integralistik inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk membentuk tujuan negara kita. Itu dulu ada di Undang-Undang 1945 Alinea keempat ya. Kemudian bentuk negara dan bentuk kenegaraan ya, di sini ada definisinya. Bentuk negara tadi kita sudah tahu, bentuk kenegaraan jadi contohnya negara kesatuan, negara serikat, itu contoh dari bentuk negara. Kemudian kenegaraan, perserikatan negara, daerah mandat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke negara kita sendiri, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan membahas mengenai apa sih fungsinya NKRI, tujuannya kita apa, dan ini udah spesifik ya, sudah membahas tentang kita. Tadi kan yang di sebelumnya itu membahas secara global, ada beberapa teori kenegaraan, ada seperti teori fasisme, integralistik, sosialisme, individualisme, anarkisme gitu ya. Dan ada definisi negara dan kenegaraan secara umum gitu ya. Jadi itu secara general ya. Jadi itu fungsinya juga ada, fungsinya ya secara umum itu pasti bersifat positif semuanya ya, melaksanakan ketertiban ya, kesejahteraan para rakyat ya. Kemudian tujuannya itu tujuannya ada beberapa ya, tadi kita baca. Dan sekarang kita membahas mengenai negaranya kita ya, ini yang paling penting untuk kita ketahui. Jadi yang pertama itu fungsinya NKRI itu apa begitu. Tapi sebelumnya kita tahu dulu, NKRI adalah negara kepulauan yang terbentang pada lintang utara 11 lintang selatan, 94 sampai 141 bujur timur ya. Ini kita sudah tahu lah, ini di geografi ada ya. Kemudian sejarahnya negara kita itu yang pertama itu sebagai tonggak perintisnya ditandai dengan berdirinya Budi Utomo ya, ini 1908 itu dia. Kemudian lahir Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 sebagai tonggak penegas. Jadi pertama kita perintis dulu, ada tonggak perintisnya yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Kemudian lahirnya Kongres Pemuda II, dan akhirnya tonggak pendobrak ya, akhirnya kita keluar menjadi negara demokrasi, maksud saya negara Indonesia yang diproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Itu beberapa sejarah singkat ya mengenai negara kita. Kemudian fungsi dan tujuannya bagaimana ya, di modulnya kita juga ada itu pasti ya. Jadi ini dia di halaman berapa ini? Di halaman 19. Di halaman 19 di situ ada ya, di situ ada dikatakan bahwasanya fungsi mutlak dari setiap negara termasuk NKRI adalah melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama. Lagi-lagi tujuan bersama ya, hampir sama dengan fungsi negara secara umum. Kemudian saya bacakan secara garis besarnya saja.
mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, ya selalu seperti itu ya, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ya, walaupun kita lihat banyak yang tidak makmur gitu ya. Kemudian pertahanan, menjaga kemungkinan timbulnya serangan dari luar ya, itu dia fungsinya negara. Kemudian menegakkan keadilan, setelah itu di sini fungsinya juga sama ya, mengusahakan kesejahteraan, tadi sudah kita bahas, menegakkan keadilan, kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang ada di undang-undang ya. Semangat nasionalisme dan patriotisme ya. Sebelum masuk ke sini, jadi kita sudah tahu ya fungsinya negara kita itu apa ya, itu mempertahankan kedaulatan kita, mempertahankan wilayah kita, melindungi warga negaranya, meningkatkan hubungan internasional, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, meningkatkan persatuan ya, sangat bagus ya, sangat bagus. Kemudian tujuannya apa? Itu tujuannya jelas ada tertulis di Undang-Undang 45 alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, maksud saya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi di sini disimpulkan bahwa tujuan NKRI itu ada yang bersifat nasional dan internasional ya. Itu berhubungan dengan fungsi NKRI-nya kita, kan begitu ya. Tadi kan di fungsi NKRI juga ada meningkatkan hubungan internasional kan ya. Itu artinya di situ bagaimana ketika kita meningkatkan hubungan internasional, kita pasti melaksanakan ketertiban dunia. Ada beberapa peraturan PBB yang pasti kita sudah menjadi anggota PBB kan, makanya kita dikatakan negara Indonesia ya, negara yang diakui oleh negara lain ya. Salah satunya yaitu melaksanakan ketertiban dunia gitu ya. Dan tujuan nasional tadi apa? Yaitu tadi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan semuanya itu untuk kepentingan bersama ya, bisa dipahami. Kemudian kita akan bahas juga mengenai nasionalisme. Jadi nasionalisme itu artinya apa sih? Jadi saya ya, itu nasionalisme, isme berarti dia paham. Jadi artinya paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, serta memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Jadi nasionalisme ini adalah paham yang rindu untuk mencapai kesatuan, ingin mencapai kehormatan bangsa. Dengan bagaimana caranya? Ya dengan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan tujuan dari NKRI kita, yaitu mempertahankan negara kita, melindungi warga negara kita, dan kenapa harus ada nasionalisme di negara kita? Kenapa kita harus memiliki semangat nasionalisme? Alasannya apa? Alasannya itu ada 3 di situ ya. Jadi kalau di modulnya kita mendefinisikan nasionalisme bagaimana, jadi sini ada juga dikatakan mengapa unsur-unsur dalam kata lainnya, unsur-unsur dalam pembentuk unsur-unsur dari nasionalisme, mengapa seperti itu? Adanya persamaan nasib. Jadi persamaan nasib
dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama. Kemudian jadi yang satu juga ada persamaan kebudayaan, persamaan nasib ya tadi, dan penanggungan dalam perjuangan bangsa. Kemudian suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan maju di dalam satu kesatuan bangsa dan negara, serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabdikan identitas, persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan ya. Kemudian saya rasa di modulnya kita ada ya, harusnya ada. Oke, ada ya, ada betul. Di situ juga ada sangat rinci dikatakan arti dari nasionalisme, bahkan dia memiliki arti sempit dan arti luas ya. Sini dikatakan arti sempit bagaimana nasionalisme diartikan sebagai perasaan kebangsaan yang tinggi, berlebih-lebihan, sikap yang keterlaluan, sempit dan sombong. Sikap ini tidak menghargai orang dan bangsa lain seperti semestinya. Apa yang menguntungkan bangsa sendiri begitu saja dianggap benar, meskipun hal itu mungkin menginjak-injak hak dan kepentingan bangsa lain. Jadi itu artinya. Jadi maksudnya di sini nasionalisme ini justru mencerai-beraikan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Itu menurut si Adolf ya. Nasionalisme yang sempit, nasionalismenya sempit maksudnya. Kemudian nasionalisme juga menunjukkan sikap memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Ini yang mau kita artikan ya. Jadi di situ tuh nasionalisme itu memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Oke. Selanjutnya setelah kita tahu definisi nasionalisme, kita tahu unsur-unsur nasionalisme, kemudian kita akan mengetahui bentuk-bentuk nasionalisme. Tadi di sini ada ya, harusnya ada, tapi kalau tidak ada ya saya kasih tahu saja. Jadi bentuk-bentuk, setelah kita tahu definisi nasionalisme, bentuk-bentuk nasionalisme itu ada 6. Ada nasionalisme kewarganegaraan, ada nasionalisme etnis, ada nasionalisme romantik ya, atau nasionalisme identitas, ada nasionalisme budaya, dan ada nasionalisme kenegaraan, dan ada nasionalisme agama ya. Jadi itu bentuk-bentuk nasionalisme. Tujuannya sama ya, yaitu untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, dan mencapai kehormatan bangsa ya. Kemudian kita akan tahu juga bagaimana tindakan yang tepat atau manifestasi paham nasionalisme. Itu yang pertama itu kesadaran seseorang bahwa dirinya merupakan anggota atau warga negara bangsa. Jadi kalau kita sudah sadar bahwasanya kita warga negara bangsa Indonesia, itu sudah merupakan paham nasionalisme sudah ada di diri kita. Jadi maksudnya bagaimana artinya sadar bahwa kita warga negara? Ya artinya begini, negara kita memiliki hukum dan kita harus taat hukum. Nah, itu artinya kita sadar bahwa kita warga negara Indonesia gitu ya. Kemudian yang kedua, kebanggaan seseorang akan negara bangsanya. Contohnya bagaimana? Kita seperti kita yang di sini ya, kita memiliki banyak budaya-budaya yang beraneka ragam begitu ya. Jadi kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Contohnya saja sejarah-sejarah budaya kita. Kalau kita lihat kan seiring berjalannya
waktu ya, tahun demi tahun sejarah itu mulai hampir pudar ya, seperti itu. Jadi itu artinya kita tidak bangga dengan negaranya kita gitu, dan negara bangsanya begitu. Jadi kita harus melestarikannya sih sebenarnya, karena itu merupakan ciri bahwasanya negara inilah negara Indonesia begitu. Itu sama dengan kecintaan kita ya, kecintaan kita akan negara bangsa kita gitu. Kemudian yang keempat, kesetiaan dan ketaatan seseorang terhadap negara bangsanya. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap harus memegang dan harus sadar bahwasanya kita adalah negara Indonesia begitu. Ya meskipun kita berada di Taiwan, kita tetap ingat bahwasanya kita ini warga negara Indonesia dan bukan warga negara Taiwan gitu ya. Kemudian kerelaan berkorban bagi negara bangsanya. Aduh, ini sangat ini ya. Kerelaan artinya bukan rela untuk bagaimana, artinya di sini kerelaan contoh kecilnya, ketika ada hukum dan peraturan kita tetap melaksanakannya gitu kan. Banyak di antara kita yang tidak melaksanakannya, itu artinya kita mau untuk mematuhi peraturannya gitu ya. Rela berkorban bukan artinya kita harus mati di medan perang. tidak seperti itu ya. Kita harus mati di medan perang kemudian itu artinya kita peduli dengan negara bangsa kita, tidak seperti itu ya. Kemudian seperti contoh lainnya kita takut ya Mbak ya, contoh lainnya yaitu pendidikan di negara kita kan ya, pendidikan di negara kita kan cukup minim gitu ya. Jadi dengan adanya kesadaran kita untuk lanjut sekolah begitu, untuk mau memiliki keinginan untuk belajar yang bertujuan untuk tetap menjadikan negara kita tidak dijajah lagi begitu, itu sudah merupakan rela berkorban juga gitu ya. Karena dewasa ini tuh banyak banget para generasi muda yang dia memiliki segalanya, fasilitas dan sarana itu semuanya ada gitu dari keluarga, tapi dia tidak mau untuk sekolah gitu kan ya. Jadi itu tuh sebenarnya dia tidak mau rela merelakan waktunya, merelakan masa mudanya untuk belajar. Dia tidak mau, dia lebih suka berhura-hura seperti itu. Dia lebih suka bermain dengan teman-temannya untuk hal-hal yang sungguh tidak penting dan tidak ada manfaat dan tujuannya bagi negara kita. Itu maksudnya rela berkorban ya bagi negara. Dan contoh kecilnya saja seperti mbak-mbaknya yang ada di Taiwan ya, itu kan mbak-mbaknya semua kan pahlawan devisa negara ya. Itu kan memiliki ini ya, memberikan dampak positif ke negaranya kita ya, namanya juga pahlawan devisa negara begitu ya. Jadi di situ juga artinya mbak-mbak sudah merelakan dirinya untuk jauh dari keluarga begitu, untuk jadi pahlawan devisa negara datang ke Taiwan. Itu maksudnya di sini. Jadi bukan artinya rela berkorban untuk ya, kalau berkorban untuk meninggal mati gitu ya kan. Iya, seperti itu maksudnya saya. Karena jauh dari keluarga itu sakitnya di sini ya. Iya, di mana saja boleh lah. Iya, begitulah paham nasionalisme ya. Kemudian hati dan dompet. Aduh, nggak nyambung dong kita ya. Saya rasa nyambung ya, saya baru ngeh ini. Saya yang loadingnya lambat ya. Udah capek saya ngomong Mbak ini hampir 2 jam ya. Ya tidak apa-apa kan, saya rela berkorban juga kan ya untuk bangsa dan negara. Aduh, so sweet ya. Oke. Selanjutnya mengenai yang tadi sudah ya, di modul kita ada tadi definisi nasionalisme secara sempit dan luas, sudah kita bahas ya. Dan di sini juga sudah ada semangat nasionalisme. Ya, penerapannya tadi sudah kita bahas juga. Ya, di sini saya mengapa menuliskannya,
itu untuk lebih memahami ya. Saya yakin mbak-mbaknya pasti screenshot slide-nya ini, jadi bisa dipahami ya, dibaca-baca ulang. Kemudian semangat kebangsaan antara lain dapat diterapkan dengan cara keteladanan, pewarisan, ketokohan gitu ya. Jadi di sini namanya juga nasionalisme ya, semangat nasionalisme. Bagaimana cara menanamkan semangat ini ya? Yang paling menyampaikan sejarah para pahlawan dalam mempertahankan negara bangsanya atau dalam memperjuangkan eksistensi artinya keberadaan negara kita, menyampaikan gambaran tentang kebolehan dan kehebatan negara bangsa Indonesia, menyampaikan berbagai tantangan negara bangsa yang perlu diwaspadai dan diantisipasi dengan tindakan-tindakan tertentu. Jadi dengan tahunya kita hal-hal yang seperti ini, maka dengan otomatis semangat kebangsaan itu akan ada gitu, akan timbul, karena kita sudah tahu kan. Kalau kita tahu sejarah para pahlawan itu, kalau kita flashback lagi tuh sedih loh ya, sedih ya gitu ya. Aduh, pacar saya telepon saya ini. Kemudian selanjutnya, waduh, langsung ribut kita ya, cie-cie begitu, wajar lah mbak ya kan, ini sudah waktunya tidur, mungkin mengucapkan selamat tidur begitu ya.